Selamat berjumpa kembali dengan Katekese Iman yang disiarkan langsung dari Gereja Katedral Malang. Para suster, romo, frater, bapak ibu, orang muda Katolik dan anak-anak yang terkasih. Pekan kedua Advent ditampilkan tokoh yang menyiapkan kedatangan Tuhan, yakni Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita siapkan diri kita untuk mengikuti rekoleksi yang kedua. Kita buka dengan doa masa Advent dari Buku Puji Syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kini kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu agar selama hidup di dunia ini kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti kami diperkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan percayalah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia yang diberitakan, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, hadirnya Yohanes Pembaptis membuka masa hidup baru bagi manusia. Masa hidup baru berarti hidup lurus, bukan hidup yang bengkak-bengkok, yang berliku-liku, penuh dengan kata licin dan menyesatkan. Hidup baru berarti meratakan gunung-gunung kesombongan kita dengan hidup sederhana seperti Yohanes. Dan hidup baru berarti menutup lembah-lembah kelemahan kita dengan amal kasih. Kita akan dibimbing dan disertai oleh frater-frater dan Romo Lawrence dari Serikat Maria Montfort. Mari kita ikuti katekese hari ini dengan penuh sukacita. Jika Anda mempunyai pertanyaan, sharing, atau hal-hal yang perlu didiskusikan, kirimkanlah pada nomor yang tertera di bawah ini. Saya akan menjawab secara langsung via WA Anda. Selamat menikmati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat paroki Santa Prawan Maria dari Gunung Karmel yang terkasih. Masa Advent sering disebut sebagai masa penantian. Advent dilihat sebagai masa persiapan untuk menyongsong pesta Natal dan sebagai masa penantian eskatologis, yakni kedatangan Kristus pada akhir zaman. Liturgi masa Advent dibagi ke dalam 4 minggu, dan dari 4 minggu itu dibagi ke dalam 2 periode, yakni minggu pertama sampai tanggal 16 Desember lebih diutamakan penantian eskatologis, sedangkan tanggal 17 sampai 24 Desember lebih diutamakan penantian untuk menyongsong perayaan Natal. Dalam mengisi masa persiapan itu, ada 3 tokoh kitab suci yang menemani permenungan kita, yaitu Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis, dan Bunda Maria. Pada kesempatan ini, kami ingin membagikan permenungan dengan tema menyongsong Natal bersama Yohanes Pembaptis, dengan narasumber kita Romo Laurentius Gafur SMM, dan akan dipandu oleh Frater Yekri SMM. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, umat beriman Paroki Santa Prawan Maria dari Gunung Karmel. Kita telah memasuki pekan kedua masa Advent. Tema talkshow kita pada pagi hari ini menyongsong Natal bersama Santo Yohanes Pembaptis. Untuk membahas tema ini, di sini telah hadir Romo Laurentius Gafur SMM yang akan membagikan permenungannya kepada kita semua mengenai menyongsong Natal bersama Santo Yohanes Pembaptis ini. Romo, terima kasih karena telah hadir bersama kami pada kesempatan ini. Kita langsung saja ya Romo ke permenungan kita mengenai menyongsong Natal bersama Santo Yohanes Pembaptis ini. Kira-kira bagaimana menurut Romo tema yang diangkat ini, menyongsong Natal bersama Santo Yohanes Pembaptis?
Terima kasih, Frater. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum membahas tema yang diberikan kepada saya, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya bernama Romo Laurentius Gafur, SMM, dan biasa dipanggil Romo Lawrence. Saat ini saya sedang bertugas di Seminari Montfort, Pondok Kebijaksanaan Malang, Jalan Joyo Agung 100. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai saat ini, Corona belum berakhir. Aneka aktivitas kita masih dibatasi. Kegiatan yang mengumpulkan banyak orang secara langsung juga belum bisa dilakukan secara bebas seperti sebelumnya. Kalaupun terpaksa dilakukan, semuanya harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Semuanya dibatasi demi kebaikan bersama. Dan tentu harapannya penyebaran corona ini bisa dikendalikan. Dan itu harapan kita semua. Saudara-saudari terkasih, di tengah situasi yang masih sulit ini, kita hendaknya tetap bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menyiapkan diri menyambut kedatangannya. Kita sedang berada dalam masa Advent. Menarik bahwa kita tidak hanya mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang dirayakan pada hari raya Natal, tapi juga kedatangannya pada akhir zaman yang tidak seorang pun tahu kapan itu terjadi. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Injil Markus bab 13 ayat 33. Hati-hati dan berjaga-jaga adalah hal penting yang perlu dilakukan sebelum saat itu datang. Itulah yang dikatakan Yesus kepada kita pada minggu pertama Advent yang lalu. Sekarang pertanyaan kita adalah, kira-kira bagaimana sikap hati-hati dan berjaga-jaga itu diwujudkan? Barangkali dengan membarui diri. Antara lain, semakin rajin mendekatkan diri dengan Tuhan bila selama ini jauh dari Tuhan. Tekun memohon ampun atas segala dosa yang pernah dilakukan. Dan semakin bertanggung jawab dengan hidup dan perutusan yang diemban saat ini. Tidak hanya itu, kita juga perlu semakin peduli dengan orang lain, terutama mereka yang sedang menderita, baik karena kekurangan makanan, ketiadaan tempat tinggal, maupun karena masalah-masalah lainnya. Ya, apalagi dalam situasi pandemi ini. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dengan demikian, selain dekat dengan Tuhan, kita juga perlu dekat dengan sesama, peduli dengan sesama, menjadi berkat bagi sesama. Menurut saya, ini bagian dari sikap hati-hati dan berjaga-jaga sebelum hari Tuhan itu datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, memang sepanjang masa Advent ini kita diberi kesempatan istimewa untuk melihat kembali ziarah hidup kita selama ini. Tentu saja hal-hal yang baik kita syukuri
kita pertahankan dan tingkatkan. Sementara yang kurang baik ditinggalkan. Di atas segalanya, kita mohon ampun dari Allah yang Maha Rahim atas segala kerapuhan kita. Dan kita yakin bahwa pengampunan yang diberikan Tuhan membuat kita layak, pantas menyambut kedatangannya, baik saat hari raya Natal maupun pada kedatangannya di akhir zaman yang kita tidak tahu kapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada masa Advent ini, tokoh kitab suci yang pewartaannya kita dengar dengan jelas adalah Yohanes Pembaptis. Kehadirannya yang mendahului kedatangan Mesias, bahkan menjadi perintis jalan bagi kedatangan Mesias, adalah pemenuhan nubuat Nabi Yesaya, sebagaimana dikutip oleh penginjil Markus berikut ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Injil Markus bab 1 ayat 2 sampai 3. Yohanes Pembaptis memang tokoh yang sangat penting, yang bisa membantu kita menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Ya, sebagaimana tema kita kali ini, menyongsong Natal bersama Yohanes Pembaptis, menyongsong kedatangan Tuhan bersama Yohanes Pembaptis. Karena itu, saudara-saudari terkasih, kita perlu mendalami dan merenung isi pewartaan Yohanes Pembaptis dan juga melihat keutamaan hidupnya yang pantas kita ikuti, pantas kita renungkan pada masa penurahan ini. Kisah tentang Yohanes Pembaptis digemakan dalam Injil pada minggu kedua dan ketiga Advent. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus bab 1 ayat 4. Inilah yang dikatakan Yohanes melalui penginjil Markus pada minggu kedua Advent. Bertobat dan memberi diri dibaptis adalah hal yang penting yang harus dilakukan. Akan tetapi, karena kita telah dibaptis dan telah menerima Yesus, maka yang perlu saat ini adalah pertobatan. Yang perlu saat ini adalah pembaharuan diri. Kita mendekatkan diri dengan Tuhan, meminta ampun atas segala dosa kita. Kita berjanji membaharui tutur kata kita, membaharui tingkah laku kita, agar selanjutnya kita semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, pada minggu ketiga Advent, penginjil Yohanes menyebut Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang diutus untuk memberikan kesaksian tentang terang, supaya semua orang percaya. Injil Yohanes bab 1 ayat 7. Tapi Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Ia menegaskan bahwa ia bukan Mesias. Ia hanya berkata, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Injil Yohanes bab 1 ayat 23. Luruskanlah jalan Tuhan adalah ungkapan penting yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis.
ia sesungguhnya menegaskan bahwa dirinya diutus untuk menyiapkan banyak orang agar pantas menyambut Mesias, pantas menyambut Sang Terang. Pesan utamanya adalah pertobatan. Semua orang perlu bertobat, perlu membaharui diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, selain pesan pertobatan, Yohanes Pembaptis juga memiliki keutamaan hidup yang menurut saya pantas kita renungkan pada masa penuh rahmat ini. Keutamaan itu adalah kerendahan hati. Mari kita perhatikan kutipan teks kitab suci berikut ini. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Injil Markus bab 1 ayat 7. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Injil Yohanes bab 1 ayat 26 sampai 27. Saudara-saudari yang saya kasihi, bagi saya kedua kutipan teks kitab suci ini dari Injil Markus dan Injil Yohanes mengungkapkan kerendahan hati yang mendalam dari Yohanes Pembaptis. Ketika orang menanyakan identitasnya, ia jujur, ia tahu diri. Ia bukan Mesias yang dinantikan, ia bukan terang yang dinantikan itu. Ia hanya perintis jalan. Ia hanya meminta orang membuka hatinya bagi kedatangan Mesias dengan bertobat. Ia tidak sombong dengan perutusannya sebagai perintis jalan bagi kedatangan Mesias. Dan bagi saya, hal-hal ini, saudara-saudari, menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis ini orang yang rendah hati. Dia memiliki keutamaan kerendahan hati. Dalam hidup kita sehari-hari, kita kadang-kadang mudah jatuh dalam dosa kesombongan. Ketika memiliki harta yang cukup, atau kadang-kadang berkelimpahan, pendidikan yang memadai, jabatan atau posisi yang strategis di tempat kerja, di tengah masyarakat, membuat kita cukup mudah untuk sombong. Ketika dipercayakan untuk tugas tertentu, kita cukup mudah untuk memegahkan diri, merendahkan orang lain, baik melalui tutur kata maupun melalui tingkah laku kita. Betapa kita kadang-kadang kurang menghargai orang lain. Padahal kita sama-sama manusia. Kita sama-sama debu di alas kakinya Tuhan. Kita sama-sama berasal dari tanah dan pada saatnya kembali menjadi tanah. Tidak ada bedanya. Maka memang seharusnya kita adalah orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang rendah hati. Ya, seperti Yohanes Pembaptis. Kita berharap kerendahan hati Yohanes Pembaptis menginspirasi kita semua, terutama pada masa Advent ini, agar dalam hidup selanjutnya kita menjadi lebih rendah hati. Ya, bila selama ini kita kadang-kadang mudah jatuh dalam dosa kesombongan, mari kita
membaharui diri. Mari kita bertobat. Dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk membaharui diri. Semoga kita semua semakin sadar bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, harta, pangkat, kuasa yang diberikan, apapun itu, pada saatnya akan berakhir. Semuanya hanya sementara, betul-betul sementara. Dan karena itu, semoga kita semakin menghargai orang lain, apapun situasi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Semoga seruan pertobatan yang disampaikan Yohanes Pembaptis menggerakkan hati kita untuk segera bertobat, segera. Jangan tunggu esok, tapi hari ini, saat ini. Mari kita mengambil waktu sejenak, mendekatkan diri dengan Tuhan. Mohon berkat darinya, mohon ampun atas segala kerapuhan kita. Mari kita juga berkomitmen secara serius membaharui hidup kita, membaharui relasi kita dengan sesama, dengan teman kerja, dengan siapapun itu. Dan mulainya menurut saya adalah rumah dan keluarga kita masing-masing, komunitas kita masing-masing. Ini medan untuk membaharui diri. Saudara-saudari yang saya kasih, saya yakin kita semua merindukan bahwa perayaan Natal kali ini dirayakan secara meriah di paroki atau di tempat perayaan lainnya yang ditentukan. Tetapi karena COVID-19 yang belum berakhir, pasti ada nanti di antara kita yang terpaksa mengikuti perayaan penting ini dari rumah saja, melalui televisi atau melalui media sosial, misalnya Facebook atau YouTube. Kendati demikian, saya berharap semoga makna Natal tetap meresap dalam hati Bapak, Ibu, saudara-saudari, meresap dalam hati kita semua, membaharui keluarga kita, membaharui hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tema Natal tahun ini adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel. Injil Matius bab 1 ayat 23. Memang ya, Yesus yang kelahirannya kita rayakan dalam suasana COVID ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Ia lahir karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Ia mau tinggal di antara kita, apapun situasi hidup kita, termasuk situasi pandemi saat ini. Ia tinggal di antara kita untuk menyelamatkan kita, memberikan kekuatan kepada yang lemah, kesembuhan kepada yang sakit, mengampuni orang-orang berdosa. Ia hadir untuk kita, hadir di tengah-tengah kita, sebab Dia Immanuel. Semoga kita semakin menyadari kehadirannya yang menyelamatkan itu. Selamat menyongsong Natal. Selamat menyambut kedatangan Tuhan bersama Yohanes Pembaptis. Berkah. Terima kasih Romo atas refleksi yang telah dibagikannya kepada kami. Refleksi ini sungguh sangat luar biasa dan sangat berguna bagi kami semua dalam menyiapkan diri menyambut kedatangan putranya Yesus Kristus.
Saudara-saudari, kita telah mengikuti renungan dari Romo Lorenz, SMM. Mari kita mewujudkannya dalam kehidupan kita menjelang Natal ini. Kita akan bersama-sama berdoa dari doa Santo Fransiskus. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Puji syukur nomor 221. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara sekalian dilindungi dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam
itu